Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Beberapa hari lalu kita ada laporan WA dari pelanggan kita, tidak perlu kita sebutkan namanya ya kawan-kawan. Jadi yang kita tanggapi adalah kasus per kasusnya. Jadi apa permasalahannya kita tanggapi di konten seperti ini. Bahwasanya beliau menceritakan beliau pernah mengambil anakan ayam dari kandang Prabu Farm, rata-rata umur 3 bulanan kalau tidak salah ya. Itu ayam umuran 5-6 bulan mungkin udah mulai berani ayam. Cuma begitu diabar tidak ada brakotnya, katanya seperti itu. Cuma kalau di kandang Prabu Farm kan rata-rata terahnya memang udah darahan pakoi ya kawan-kawan. Untuk dari segi teknik itu rata-rata tetap harus ada brakotnya. Nah, yang kita mau bahas di sini bukan masalah pakoinya atau brakot atau tidaknya, cuma yang kita mau bahas di sini adalah standarisasi rawatan untuk pembesaran ayam ya kawan-kawan. Jadi basic materi itu memang penting sekali, dalam artian yang kita besarkan adalah dari terah, itu penting sekali. Dalam artian kalau jenis pakoi, terahnya memang basically-nya dia tekniknya tetap harus brakot kawan-kawan. Tidak mungkin ya pakoi terus timpuk-timpuk. Itu karakternya mangon di situ. Jadi ada istilahnya ada standarisasi teknik yang harus dia punya itu sesuai dengan terahnya seperti itu. Cuma kadang dalam segi perawatan, segi pembesaran itu beda teknik atau beda cara, itu juga akan berpengaruh dengan bagaimana dia tarungnya seperti itu. Kalau selama ini pengalaman saya itu yang kita besarkan di kandang Prabu Farm, yang kita upload di video-video Telegram, itu semuanya rata-rata cuma sisa-sisa pilihan dari pelanggan kawan-kawan. Jadi bukan saya nyimpen yang bagus saya simpen, enggak. Jadi misalkan ada 5 ekor itu udah dibeli pelanggan 3, sisa 2 ekor, ya itulah yang sampai besar seperti itu. Dan alhamdulillah itu pun bisa dilihat ya, tekniknya bagus-bagus, brakotnya bagus, pukulannya juga bagus seperti itu. Saya berharap apalagi yang di pelanggan yang istilahnya milih duluan itu harusnya lebih bagus daripada apa yang sisa di kandang saya, harusnya seperti itu. Cuma kalau ada pelanggan yang istilahnya memberikan info seperti ini, abar perdana belum ada brakotnya, itu bagaimana Mas Prabu? Nah, ini kadang kan harus kita analisa apa yang salah dalam hal ini gitu kan. Kalau saya lihat dari teknik dia mukul, ayamnya memang belum ada stamina banget, masih loyo seperti itu. Cuma harusnya karakter pakoi tetap ada patok punggungnya, ada brakotnya seperti itu. Kita kupas mungkin dari asupan nutrisi yang diberikan. Jadi kalau standarnya diikutkan dengan seperti apa yang kita berikan di kandang Prabu Farm, saya rasa hasilnya pun tidak akan jauh berbeda seperti itu. Bahkan di mitra ternak kita untuk pembesaran, kita selalu memberikan garis besar haluan teknik rawatannya kawan-kawan. Ya seperti itu, agar tercipta ayam yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan itu. Jadi materinya sama, terahnya sama, beda rawatan, biasanya hasilnya juga beda. Nah, ini yang mau saya bahas di konten kali ini. Pertama, masalah pakan, asupan nutrisi. Dari pengalaman saya membesarkan ayam sampai saat ini, dulu saya pernah menggunakan pakan untuk pedaging. Mungkin biasa kita sebut BR ya. BR itu singkatan dari broiler. Jadi untuk pakan pedaging. Oke. Dari segi pertumbuhan massa otot atau daging memang cepat besar. Cuma dari segi kualitas tarung merusak sekali itu kawan-kawan.
Apalagi saya dapat info ada sahabat Shopee yang membesarkan ayam aduan menggunakan fur babi atau pakan babi. Wah, itu lebih gila lagi. Jadi yang gemuk cuma badannya tapi tulangannya kosong, kawan-kawan. Saya sudah mencobanya, jadi saya bisa membicarakannya dan saya berani untuk membagikan pengalaman saya seperti itu. Jadi menggunakan pakan broiler sangat amat merusak sekali untuk kualitas ayam tarungan. Apalagi Anda memberikannya dengan takaran yang awur-awuran. Ayamnya gendut, tulangannya kropos. Itu tidak akan mungkin memberikan pukulan yang maksimal. Seperti itu. Jadi untuk pembesaran di kandang Prabu Farm sampai 3 bulan kita pakai 591. 591 itu dari Carun Pokpan. Seperti itu. Untuk 3 bulan ke atas biasanya kita pakai AD1, kita ganti ke Comfit karena di sini Carun Pokpen yang bagoran atau karungan itu jarang. Kita sedikit saving cost, kita pakai AD1 produk dari Comfit. Di situ harganya lebih miring ya, sekitar 450 ribuan untuk satu sak. Itu kita kombinasikan dengan jagung giling dan juga katul halus. Jadi kalau takaran hitungan dalam timbangan itu biasanya 1 kg AD1 ditambah sekitar 3 ons jagung giling ditambah 3 ons 3-4 on katul halus, seperti itu. Campurannya seperti itu. Jadi masih banyak AD1-nya. Kenapa dicampur, Mas? Dulu saya pernah original, semua produk pabrikan, cuma menurut saya tidak berani menyimpulkan lebih bagus tidak. Tapi menurut saya perkembangannya kok saya lebih cocok kalau dicampur seperti itu. Cocok di kantong dan juga cocok di pertumbuhannya. Ternyata bagus juga, cukup bagus. Kalau ada yang lebih murah dan hasilnya sudah bagus, kenapa kita harus cari yang mahal? Kan intinya di situ. Peternak kan cari keuntungannya di situ ya, istilahnya kita hemat biaya pakannya. Itu satu dari segi hal pakan. Yang kedua teknik pembesarannya. Jadi teknik pembesaran 3 bulan ke atas sampai siap aduk kita diumbar full. Jadi umbaran minimal 2 kali 1 meter. Diumbar full. Ayam tidak pernah dipegang, tidak pernah besar di box. Jadi di situ dia bisa lari-lari ke sana kemari. Terus ada pangkringannya tingginya 1 meter dengan papan, jangan dengan bambu. Kalau bambu nanti dadanya bengkong. Papan yang lebarnya ya paling tidak seginilah, 15 cm paling tidak. Nah, itu aman. Jadi ayam itu naik turun sana ke sini pergerakannya bagus. Itu akan memaksimalkan kepadatan tulang dan juga massa ototnya. Itu tekniknya dari segi pakan, dari segi teknik seperti itu. Terus dari tambahan suplemen, nah ini yang penting ya kawan-kawan. Walaupun dari AD1 dan juga jagung sudah ada kalsium, tapi kalau di kandang Prabu Farm itu selalu kita tambahkan dengan ini. Kita produk sendiri ini sudah. Nah, nih. Namanya Strong Bones. Strong Bones ini isinya suplemen kalsium kawan-kawan. Nah, ini suplemen kalsium, ini kepadatan tulangnya gila. Kalau sahabat Shopee yang sudah beli ayam kita di ayam yang cobaan atau udah abaran, bisa dilihat tulangannya pasti mantep-mantep. Walaupun mungkin ayam ukurannya yang kecil aja, tulangannya pasti istimewa. Padatan tulangnya luar biasa, kasih strong bone seperti ini. Jadi penting ya kawan-kawan, jadi tidak asal ayam itu kasih makan gede, enggak. Kita harus perhatikan nutrisi yang diserapnya, seperti itu. Jadi tidak pembesaran ayam yang asal-asalan, hasilnya ya asal-asalan. Kita bisa ayamnya bagus-bagus, besarnya pukulannya keras-keras seperti itu ya karena kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Ya namanya udah bisnis ya, kalau kita besar, ayam besar tapi nggak bagus kan nggak bisa dijual, kita rugi. Jadi tidak, walaupun kita harus tambah biaya untuk pembesaran, cuma kalau hasilnya maksimal itu tidak rugi lah seperti itu. Ini sebuah nilai investasi untuk menjadikan ayam lebih bagus. Ini harganya murah kawan-kawan, 50.000 isi 100 ini, 100 butir. Kalau ayam kecil-kecil dikasih separuh tiap hari udah bagus banget. Kalau ayam yang jagoan udah 4 bulan ke atas, 1 hari sebutir, wah udah istimewa. Tulangannya dijamin kawan-kawan, padatnya luar biasa, keras sekali. Paruh juga kenceng, cakarannya juga padat. Diumbar, kasih suplemen kalsium, ini memaksimalkan dalam kepadatan tulang. Ya namanya kita ayam aduan ya, yang dimaksimalkan jangan dagingnya,
Jangan cuma masa ototnya, tapi tulangannya kawan-kawan. Karena apa? Pengaruh di pukulan, pengaruh di tadah pukul, itu adalah tulangan. Ayamnya besar tapi gendut, tulangannya rapuh, nggak bisa mukul. Dipukul juga nggak akan kuat. Tapi kalau tulangnya padat, pukulannya pasti keras, dipukul juga kuat. Karena ya struktur tulangannya udah isi padat, jadi nggak begitu dirasa. Kalau pukulan tanggung-tanggung itu nggak begitu dirasa. Jadi intinya yang paling penting di tulangan, jangan dimaksimalkan dengan pakan pedaging seperti itu. Terus untuk tambahan suplemennya, ini kalau untuk ayam-ayam muda 3 bulan sampai berani abar, di kandang Prabu Farm Anda bisa lihat ya, di aplikasi Telegram yang diabar itu ayam umur berapa kawan-kawan. Coba perhatikan, ekornya belum tuntas, bulunya masih rebung-rebung, ya ayam 6-7 bulan lah. Cuma kok mentalnya udah seperti itu gitu. Kenapa? Bahkan ayam yang 4 bulan, 3 bulan pun mungkin udah bisa diabar. Cuma kadang kita sayang ya, namanya ayam muda kan belum maksimal juga, nanti takutnya cedera malah nggak kepake seperti itu. Itu karena kita berikan ini jamu komando. Jamu komando ini khusus untuk ayam-ayam muda seperti itu. Bagus sekali. Ini untuk memaksimalkan mentalnya cepat. Jadi ayam-ayam muda itu yang jelas terahnya ya memang terah ayam jawara ya memang bagus. Jadi kalau ayam sayur dikasih ini 1 botol sehari juga sama aja, mentalnya nggak bagus. Cuma terahnya yang bagus, ditambah dengan rawatan ini ayamnya cepat, mentalnya bagus, merah-merah ayamnya bagus. Yang sudah beli di kandang Prabu Farm nanti kan semua tahu ya, tiap mau kita kirim pasti kita review dulu ayamnya. Ini seperti ini kondisinya, nggak ada yang pucet-pucet, nggak ada ya, semua merah-merah, sehat-sehat. Bahkan mungkin mereka belum dimandi jemur kawan-kawan. Cuma ini rutin, jamu komando ini rutin tiap hari ya, 1 ruas jari kelingking ini aja udah cukup untuk ayam-ayam muda. Tapi rutin tiap hari, tiap pagi nggak apa-apa kalau longgar waktunya pagi. Tapi kalau yang kantoran, kerja kantoran mau dikasihkan sore hari, tiap sore nggak apa-apa, yang penting rutin. Jangan berubah-ubah jadwalnya, sekarang pagi besok sore, sekarang pagi besok sore, kurang bagus. Kalau mau pagi-pagi terus, sore-sore terus seperti itu. Jadi stabil gitu ya. Ayam itu memang butuh kestabilan. Beda waktu dalam hal ngasih pakan, ayam sudah stres kawan-kawan. Gampang sekali stres ayam itu. Dipindah kandangnya, stres lagi ayam seperti itu. Jadi ayam nggak usah dipegang, nggak usah diapa-apain. Pokoknya kasih umbaran, kasih makan, nanti dicokol kalek 1 sama jamu, lepas lagi seperti itu. Insya Allah dengan proses cara pembesaran seperti ini, hasilnya minimal sama dengan yang di kandang Prabu Farm. Tapi syukur-syukur ada yang pelanggan itu memang mengistimewakan ayamnya. Mas, kalau ditambah tomat ya pagi bagus nggak? Bagus sekali. Ditambah putih telur bagus nggak? Lebih bagus lagi. Cuma kan ya tambah biaya kawan-kawan. Cuma saya yakin dengan perawatan yang lebih bagus, dengan biaya tambahan yang istilahnya disediakan seperti itu, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati proses. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sebaik-baik kita merawat ayam kita, insya Allah akan memberikan hasil yang baik juga kepada kita. Cuma kalau kita rawatnya asal-asalan ya dapatnya asal-asalan. Seperti itu. Jadi untuk pembesaran, pakanannya seperti itu tadi ya, khusus aduan, jangan dikasih pakan yang untuk pedaging. Yang kedua, teknik rawatannya harus diumbar, jangan dibok. Yang ketiga, kita pakai suplemen tambahan kalsium untuk kepadatan tulang yang lebih bagus. Yang keempat, kita tambahkan ini jamu komando untuk memaksimalkan stamina, kesehatan ayam, sehingga mentalnya akan menjadi lebih bagus ya. Hubungannya kan seperti itu, bukan kok langsung memaksimalkan mental, enggak. Ini memaksimalkan stamina, memaksimalkan tenaganya, memaksimalkan pernafasannya. Jadi kalau ayam sehat, otomatis mentalnya juga akan bagus. Seperti itu teknik kerja jamu komando ini kawan-kawan. Oke, terima kasih. Semoga info yang saya bagikan ini bisa menjadikan tambahan ilmu bagi sahabat Sobi dalam membesarkan ayam. Mau beli di tempat saya silahkan, mau membesarkan ternakannya sendiri juga silahkan. Cuma ketika teknik yang saya sampaikan ini diterapkan, insya Allah hasilnya memuaskan.
Sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.